kita lanjutkan materinya. Ini mengenai evaluasi strategi, di mana evaluasi strategi ini adalah bagian terakhir dalam siklus manajemen strategi. Ya, tapi bukan berarti ini bahan terakhir di mata kuliah kita, bukan. Masih ada satu materi lagi, yaitu mengenai etika, itu etika dalam bisnis, itu minggu depan. Jadi ini evaluasi ini terakhir dalam siklus manajemen strategi. Nah, sama dengan materi kemarin yang eksekusi. Nah, eksekusi dan evaluasi ini nanti akan diperdalam detail itu nanti semester depan di mata kuliah SPM. Nah, secara prinsip gitu evaluasi strategi ya evaluasi gitu. Nah, kita bisa membayangkan evaluasi ini sama dengan kalau kita melakukan evaluasi untuk apapun di dalam kehidupan kita. Tentunya kita akan membandingkan dari apa yang kita inginkan sama kenyataan yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Apapun, terlebih ya teman-teman yang aktif di dalam organisasi gitu, itu kan pasti kalau mau bikin kegiatan pasti ada rencananya dulu gitu ya. Nah, nanti ketika udah rencananya selesai, kita bisa bandingkan hasilnya. Nah, itu evaluasi itu di sana artinya. Nah, sama di strategi juga, evaluasi strategi itu kegiatannya dimulai dengan membandingkan gitu ya. Nah, ketika kita sudah membandingkan, tentunya setelah kita membandingkan, kalau udah ketahuan nih ternyata salah gitu, tentunya di kehidupan selanjutnya kita akan memperbaiki ya gitu. Nah, sama di sini juga seperti itu ya. Nah, ada 3 aktivitas ya. Yang pertama itu adalah membandingkan gitu ya, membandingkan antara apa sih hal yang benar-benar menjadi dasar gitu di dalam strategi perusahaan itu apa. Nah, itu yang dibandingkan, apa hal yang benar-benar menjadi dasar gitu ya. Nah, itu dibandingkan. Nah, kemudian kita baru kita lihat hal yang menjadi dasar tadi itu gitu ya dengan hasil yang kita peroleh sekarang ya, kita peroleh sekarang gitu. Nah, oke, maaf sebelumnya tadi ini maksudnya membandingkan di sini sebetulnya masih melihat sih sebetulnya gitu. Nah, tapi pasti kan kalau kita ngelihat gitu ya, pasti secara otomatis kita jadi akan membandingkan gitu ya, akan kemarin rencananya apa ya kemarin. Nah, kalau yang di sini itu membandingkannya itu sudah hasilnya yang dibandingkan, sudah menjadi hasil, di mana hasilnya strategi itu kan nanti tidak lain tidak bukan pasti akan diukur, namanya juga perusahaan cari profit, pasti nanti akan diukur dari indikator-indikator keuangan gitu. Nah, sehingga nanti akan kita bandingkan adalah indikator keuangannya, actual result-nya. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita tidak mau berjalan dalam kesalahan yang sama ya di dalam kehidupan kita juga. Nah, sehingga di sini yang setelah kita membandingkan actual, kita akan lihat oh hasilnya ternyata tidak sama, tidak sesuai gitu ya. Nah, nanti biasanya dilakukan kegiatan penelusuran di dalam internal perusahaan. Nah, ketika dilakukan kegiatan penelusuran, kita tahu penyebabnya apa, nah baru ditentukanlah perbaikannya apa ke depannya supaya ya lebih baik ya keadaannya nggak bertahan dalam keadaan yang tidak baik itu. Ya, seperti itu. Sebetulnya ini standar ya yang saya bilang ini di dalam kehidupan kita juga sebenarnya tanpa sadar kita sudah melakukan ini sebetulnya. Gitu. Nah, hanya mungkin kalau di perusahaan nanti lebih kompleksnya adalah dengan faktor ada indikator keuangan gitu ya. Nah, ada indikator keuangan. Nah, jadi kalau misalnya di sini kesulitan, sebetulnya bukan kesulitan di dalam siklus evaluasi strateginya, sebetulnya sih bukan, tapi mungkin tidak dibekali dengan pemahaman mengenai indikator-indikator keuangan gitu. Nah, seperti itu. Terus hal-hal dasar di dalam strategi itu apa? Jadi kemarin pada saat formulasi strategi segala ya kurang dilengkapi dengan itu sebetulnya. Ya. Nah, mari kita masuk ke ininya, masuk ke satu-satu ya. Nah, secara ini sama aja, tapi kita buat ini di bukunya buat secara kayak alur gitu ya. Nah, sehingga teman-teman mungkin ada yang lebih mudah dengan melihat alur, mudah belajarnya dengan melihat alur seperti ini gitu ya. Nih review gitu. Nah, tadi apa berbedanya coba review sama compare? Kan sebetulnya ya, mereview juga sebetulnya membandingkan ya sebetulnya, tapi kan kalau yang kedua itu melihatnya adalah yang kita bandingkan itu adalah firm performance, jadi benar-benar sudah menjadi hasil. Nah, kayak ini yang dibandingkan tuh apa? Ya
kalau kita bandingin strategi, berarti yang kita bandingkan itu hal-hal yang menjadi dasar dalam strategi apa? Ya bahan-bahannya itu, ya, bahan-bahannya, ya. Yang tidak lain tidak bukan adalah hasil dari analisis eksternal dan internal atau yang kita sering sebut dengan si SWOT-nya. Jadi butir-butir SWOT-nya sebetulnya gitu. Nah, kalau begitu dilihat pertama ini ya, ada perbedaan nih. Nah, udah harus cepet-cepet sebetulnya mengambil tindakan perbaikan. Kalau tidak ada perbedaan, ya masih jalan-jalan, jangan keburu GR ya, jangan keburu seneng. Lihat dulu performa perusahaannya, gimana dampaknya, apakah terjadi perbedaan juga di dalam aktual resultnya, gitu ya. Nah, kalau nggak ada perbedaan, nah baru kita boleh seneng. Oh iya, berarti terus aja jalan. Nah, kalau nggak ada ya, kalau ada perbedaan ya berarti harus mengambil tindakan perbaikan. Gitu. Nah, kapan sih sebetulnya evaluasi strategi ini dilakukan ya gitu? Apakah kita nyusun strategi tahunan gitu ya? Nah, terus evaluasinya apakah tahunan juga gitu? Nah, itu yang sudah terlambat kalau tahunan ya gitu. Nah, kalau bisa gitu ya, harian malah evaluasi strategi. Nah, cuma kan nggak mungkin gitu ya, setiap hari gitu ya melakukan, dan kadang-kadang datanya pun nggak ada yang mau dibandingkan. Jadi ya ini kapan yang terbaik itu tergantung sama kondisi setiap perusahaan gitu. Nah, tapi tidak mungkin gitu ya selama sebulan itu nggak bisa dievaluasi, itu nggak mungkin ya. Nah, biasanya setiap bulan itu kan ada gitu ya, setiap bagian bikin report ya, itu sih report laporan itu ya untuk supaya setiap bulan kesalahannya bisa dideteksi lebih awal sehingga bisa diperbaiki di bulan berikutnya gitu. Nah, seperti itu ya. Ada yang mingguan itu, ada seperti itu ya. Jadi hari Jumat itu hari bikin laporan gitu, ada seperti itu. Nanti udah bikin laporan, dan nanti Senin dikasih ke atasannya kerjanya memeriksa gitu. Nah, itu membandingkan ini maksudnya ya, bandingkan, nanti atasannya lapor lagi ke atasannya lagi sampai ke top manajemen gitu. Nah, seperti itu ya. Itu yang kalau yang terbaik ya sesegera mungkin gitu ya, sesegera mungkin ininya dilakukan evaluasi strateginya gitu. Ya, sesegera mungkin, dan nanti ketika menyusun strategi lagi gitu ya di penghujung tahun itu biasanya nyusun lagi strategi lagi. Nah, itu sudah berbekal dengan hasil review atau hasil evaluasi yang dari waktu-waktu yang terdekat sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya. Kita masuk ke tahap yang pertama ya, Nah, kita masuk ke ini, kita sambung di video selanjutnya ya.